إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'anul Karim di awal surah Al-Mu'minun Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat hamba-hamba yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Lalu Allah Azza wa Jalla menyebutkan sifat-sifat mereka, alladzina hum fi salatim khashi'un, orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang meninggalkan perkara, perbuatan, perkataan yang sia-sia, walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang mengeluarkan zakat. Kemudian yang keempat, Allah Ta'ala katakan sifat orang-orang yang beriman adalah walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang menjaga kehormatan, menjaga kemaluan mereka, illa ala azwajihim, kecuali pada istri-istri mereka. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya sifat hamba-hamba yang beriman yaitu mereka menjaga kemaluan mereka. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wala yaznun. Ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan sifat orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 di antaranya adalah orang-orang yang tidak melakukan kesyirikan dan mereka tidak membunuh jiwa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, dan yang ketiga yaitu wala yaznun, dan mereka tidak melakukan perzinahan. Sehingga kaum mukminun rahimani wa rahimakumullah, seorang mukmin, seorang muslim wajib baginya untuk menjaga diri mereka dari apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, dan di antaranya ibadallah adalah az-zina, yaitu perbuatan zina. Dosa ini ibadallah adalah dosa yang Allah Subhanahu wa taala gandengkan dengan dosa kesyirikan. Ketika disebutkan dosa-dosa besar,
maka Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan di antaranya adalah dosa perzinahan. Seorang lelaki berkata kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Wahai utusan Allah, dosa apakah yang paling besar? Dosa apakah yang paling besar di sisi Allah Ta'ala?" Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "An tad'u lillahi niddan wa huwa khalaqak." Yaitu engkau berdoa kepada selain Allah Ta'ala, sementara dialah Allah Ta'ala yang menciptakanmu. Lalu lelaki tersebut kembali berkata, "Ya Rasulullah, dosa apa lagi?" An taqtula waladaka makhafata an yat'ama ma'ak. Berikutnya kata Nabi alaihi salatu wassalam, dosa yang paling besar adalah engkau membunuh anakmu karena engkau takut ketika anakmu tersebut memakan sebagian dari rezekimu. Kemudian lelaki tersebut kembali berkata, "Ya Rasulullah, dosa apa lagi?" Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Wa antuzani halilati jarik." Dosa besar yang paling besar, kata Nabi alaihi salatu wassalam, adalah antuzaniya halilata jarik, yaitu ketika seseorang berzina dengan istri dari tetangganya. Menunjukkan bahwasanya ibadallah, kaum muslimun, bahwa dosa ini adalah dosa yang sangat diharamkan. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam ketika mengambil perjanjian baiat dari para sahabat-sahabatnya, maka di antara baiat tersebut, isi baiat tersebut adalah agar para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam tidak melakukan perzinahan. Mereka harus menjaga kehormatan dan harga diri mereka. Kata Nabi alaihi salatu wassalam kepada para sahabat di dalam membaiat mereka, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Alla tusyriku billahi syai'a." Isi baiat mereka adalah jangan kalian menyekutukan Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah wa alla tusriqu, jangan kalian mencuri, jangan kalian menzalimi orang lain dengan mengambil harta mereka. Kemudian yang ketiga kata Nabi alaihi salatu wassalam wa alla taznu, dan jangan kalian berzina. Dan cukuplah ibadallah, peringatan yang sangat besar yang menunjukkan besarnya dosa ini, yaitu ketika Nabi alaihi salatu wassalam dibawa oleh malaikat Jibril dan Mikail pada suatu malam. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam diperlihatkan sebuah tungku api yang sangat besar. Di dalam tungku api tersebut Nabi alaihi salatu wassalam melihat ada lelaki dan perempuan yang telanjang. Ada lelaki dan perempuan yang tidak memiliki pakaian sehelai pun. Lalu dari arah bawah mereka keluar api yang menyala-menyala, sehingga orang-orang yang berada di dalam tungku api tersebut, ketika api itu menyala, mereka pun berteriak karena saking panasnya. Nabi kita alaihi salatu wassalam ketika melihat kejadian yang sangat mengerikan ini, beliau pun mengatakan, "Ya Jibril, man haula?" Wahai Jibril, siapakah mereka ini yang mendapatkan siksaan yang dimana mereka dibakar di dalam tungku api? Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Haula'iz zunatu wazzawani." Mereka adalah para pezina lelaki dan perempuan. Mereka adalah para pezina lelaki dan perempuan. Naam, sehingga ibadallah, dosa ini adalah dosa yang sangat besar, sehingga Nabi alaihi salatu wassalam benar-benar memberikan tahdiran, peringatan kepada umatnya agar mereka berhati-hati dari perkara ini. Begitu pula ibadallah, perkara yang kedua yang menunjukkan besarnya dosa ini, yaitu apa yang Nabi alaihi salatu wassalam katakan, "Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wala yuzakkihim wala yanzuru ilaihim walahum adzabun alim." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, pada hari kiamat ada 3 jenis manusia yang dimana mereka tidak akan dilihat oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak akan mengajak mereka berbicara.
dan mereka tidak akan disucikan. Ditambah lagi dengan azabun alim, azab siksaan yang sangat pedih. Siapakah mereka tersebut? Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan di antaranya adalah syaikhun zanin, yaitu orang-orang yang sudah tua namun mereka berzina. Orang-orang yang sudah tua, sudah melemah, namun mereka tetap menoleh kepada perkara yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ibadallah di dalam agama kita, Nabi alaihi salatu wassalam telah memberikan juga peringatan kepada orang-orang yang telah merasakan pernikahan yang sah, namun mereka mencari jalan yang telah diharamkan oleh Allah taala ketika mereka telah bersuami ataukah mereka telah beristri, lalu mereka mencari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perzinahan. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan bahwasanya balasan untuk mereka adalah ditegakkan kepada mereka hukum ar-rajm, hukum mati. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la yahillu dami imra'in muslimin, tidak halal, tidak boleh kita menumpahkan darah seseorang, tidak boleh untuk membunuh seseorang kecuali 3 perkara yang telah dihalalkan oleh agama kita. Dan di antaranya kata Nabi alaihi salatu wassalam adalah as-sayyibuz zani, yaitu seseorang yang telah berstatus pernikahan, pernah merasakan pernikahan yang sah, lalu mereka melakukan perzinahan. Dan perkara ini ibadallah, yaitu hukuman tersebut hanyalah boleh ditegakkan oleh penguasa, pemimpin dan imam kaum muslimun. Sehingga apa yang telah kita sebutkan ibadallah adalah peringatan bagi pemuda-pemuda dan pemudi kaum muslimin agar mereka berhati-hati dari perkara tersebut, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang akan merusak kaum muslimin dan muslimat. Oleh karena itu ibadallah, wajib bagi kita untuk berhati-hati dari apa-apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam syariat kita, Nabi alaihi salatu wassalam telah memberikan makhraj, jalan keluar dan solusi agar seseorang selamat dari dosa besar tersebut. Di antaranya ibadallah, yaitu apa yang telah datang di dalam hadis Abu Umamah, sebagaimana di dalam Musnad Imam Ahmad. Nabi alaihi salatu wassalam ketika didatangi seorang pemuda yang meminta izin kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk berzina, maka Nabi alaihi salatu wassalam mendoakan pemuda tersebut. Nabi alaihi salatu wassalam mendoakan pemuda tersebut. Beliau mengatakan, Allahumma tahhir qalbah wa hassin farjah waghfir dzambah. Ya Allah, bersihkanlah hati pemuda ini dari perkara-perkara yang buruk. Wa hassin farjah, dan jagalah kehormatannya, jagalah kemaluannya dari perkara-perkara yang haram. Waghfir dzambah, dan ampunilah dosa-dosanya. Sehingga agar seseorang terselamatkan dari dosa tersebut, maka seseorang harus senantiasa berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi dia dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diantaranya adalah perzinahan. Begitu pula ibadallah, agar seseorang terselamatkan dari dosa tersebut. Naam, di antara cara yang telah disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah dengan az-zawaj, dengan pernikahan. Dengan pernikahan ibadallah, seseorang akan selamat dari dosa tersebut. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam memberikan wasiat, nasihat kepada anak-anak muda yang telah mampu untuk menikah agar mereka mempersegerakan pernikahannya. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai anak-anak muda, wahai para pemuda, jika kalian telah mampu untuk menikah dari sisi nafkah dan yang lainnya, maka falyatazawwaj, hendaklah kalian menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj.
kata Nabi alaihi salatu wassalam, karena dengan pernikahan maka kalian akan terjaga, kalian bisa menundukkan pandangan-pandangan kalian. Kemudian yang ketiga, ibadallah, agar seseorang terjaga dari perbuatan tersebut, yaitu seseorang harus senantiasa dan terus-menerus membiasakan dirinya untuk senantiasa melakukan al-a'malus salihah, amalan-amalan soleh. Begitu pula memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan keimanan seseorang bisa menepis syahwatnya, sebagaimana dengan ilmu seseorang bisa menepis syubhat yang datang. Seseorang yang memiliki keimanan yang lemah ataukah bahkan tidak memiliki keimanan, maka dia akan dengan mudah terjatuh di dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan iman, begitu pula dengan amalan soleh, menyibukkan diri dengan ketakwaan kepada Allah taala, maka seseorang akan terlindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan zina. As'alullah taala an yanfa'ana bima sami'na. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma jannibna al fitana ma dhahara minha wa ma batan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu